Jumpa lagi di channel Depo Perintis Stock Lot, channel edukasi dan solusi bisnis praktis Indonesia. Oke, seluruh reseller tercinta, kali ini saya bersama dengan owner Depo Perintis Stock Lot, Bapak Esa Kurnia SEMM. Nah, konten kali ini kita akan mengulik nih rahasia apa yang Pak Esa jalankan selama di bisnis ini, ya di Depo Perintis Stock Lot. Kira-kira apa saja nih? Nah, kita akan bahas di konten ini. Makanya untuk kamu, tonton video ini sampai dengan selesai agar bisa bermanfaat dan kamu praktekkan di perusahaan kamu. Langsung saja kita akan menanyakan beberapa pertanyaan oleh owner kita langsung, Bapak Esa Kurnia SEMM. Masya Allah. Oke, halo Pak Esa, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Selalu sehat. Allah menggubung-gubung semangat kita ya kan. Amin. Kita menunggu reseller kita nih yang pada datang agar bisa order banyak untuk memulai ataupun yang sudah memulai di Depo Perintis atau sudah bergabung di Depo Perintis Stock Lot menyiapkan stok-stoknya di momen Lebaran. Kurang lebih ya 3 bulan lagi lah Lebaran. Lebaran. Wah, momen-momen nih jualan baju nih. Nah, biasa di penghujung akhir tahun ini kita akan merefleksi nih di akhir tahun ini ada beberapa pertanyaan yang tadi saya bilang di awal, kita akan mengulik langsung di rahasia apa yang Bapak jalankan di Depo Perintis Stock Lot. Bus, rahasia. Seperti itu. Oh, ada rahasianya ya. Oh, tenang, saya bongkar pokoknya rahasianya. Bongkar langsung nih. Apa pertanyaan saya jawab pokoknya, nggak ada yang skip-skip. Oke, siap. Nih Pak, pertanyaan pertama. Bisa diceritakan awal mula Bapak menjalani bisnis ini sampai bisa sebesar ini di tahun penghujung 2023. Nah, itu awal itu seperti apa Pak? Awal mulai usaha itu saya hanya iseng-iseng ya. Iseng-iseng karena memang pengen punya cuan, pengen punya duit. Kenapa? Karena saya kuliahnya pakai uang sendiri. Nggak ada orang tua yang biayain dan tinggal pun masih di rumah saudara. Jadi anak rantauan lah, gitu kan. Kalau nggak kerja, kalau nggak nyari duit, ya duit dari mana? Ya kan? Siapa mau ngasih? Siapa mau ngasih? Kalau nggak survive ya pulang kampung, kan gitu kan. Akhirnya saya cobalah, ya kan, selesai kerja, selesai nganggur, ya ada peluang usaha gitu kan. Yang saya lihat gitu kan, karena teman saya punya stok baju gitu kan. Terus saya bisa memasarin gitu kan, karena kan saya kuliah saya memang di bidang pemasaran ya. Dan juga emang hobi saya jualan itu dari kecil, dan saya sudah hobi jualan dari umur 8 tahun udah bisa jualan tuh kan. Umur 8 tahun. Jualan kacang goreng pernah, jualan sayur pernah, jualan kangkung pernah, jualan cabai pernah. Udah pernah saya tuh jualan makanan yang dinampan di atas kepala, saya dijunjung sambil jalan tuh udah pernah saya lakuin itu. Wah, sudah hobi jualan itu sesuatu hobi bagian dalam jati diri saya. Nah, akhirnya saya coba untuk jualan tuh kan di semester 4. Coba jualan, teman saya punya barang, ya kan, saya punya uang cuma sekian gitu, anggaran 3 juta gitu kan. Dan akhirnya gitu kan, cobalah jualan. Nah, saya jualan online. Nah, jualan online, samping rumah ada warnet, saya punya HP Cina Nexian, ada USB-nya, foto-foto produknya, jualan di marketplace, jualan di Facebook gitu, jualan di Kaskus. Jualan kita dulu, berniaga.com, OLX, tokobagus.com, jualan di situ kan pada masa itu ya kan. Dan akhirnya 3 jam saya main di warnet, jualan bukan main game ya. Jualan, cantumin nomor HP, besoknya langsung telepon, kirim barang. Dan ternyata kok dagang begini megang duit mulu tiap hari. Iya, gitu kan. Biasanya kan saya memang gaji akhir bulan aja kan. Nah, udah tanggal 5 ada koma, tanggal 10 ada koma, tanggal 15 ada koma. Dan ternyata dagang itu kok megang duit mulu gitu kan, bersih 300.000 gitu kan. Sampai saya dagang ke kampus, Den. Jalan saya bawa kayak motor, di depan masukin motor metik, saya dopong, saya ke kelas, 1 karung, pulang-pulang habis. Ya, lumayan saya bilang. Pede aja gitu kita pokoknya ya? Pede aja, kan dagang halal. Betul. Ya, gengsi sebenarnya ada lah manusiawi. Cuman, ini kan duit, udah amat. Ya, saya kan punya baju anak-anak muda nih, pasti teman-teman saya mau. Apalagi saya ketua kelas kan gitu. Saya tawarin pasti mau lah gitu kan. Akhirnya mau mereka gitu kan. Lumayan nih, 300.000. Aturan jam istirahat saya ngabisin duit, ini malah dapat duit 300.000, 500.000 gitu kan. Saya jualan lagi, pegang duit mulu, puterin lah gitu. Dan akhirnya tadinya cuma iseng-iseng, akhirnya ketagihan.
ketagihan sampai 12 tahun ini ketagihannya. Karena menguntungkannya bikin nagih soalnya Ya, ini. tapi saya memang punya ide dalam bisnis ini. Ketika sudah ngerasain ada uangnya, saya mulai untuk melakukan yang kayaknya harus dikembangin nih. Bisnis ini harus develop. Bisnis ini kayaknya harus kita wujudin dalam bentuk bisnis gitu kan. Kemudian kita harus punya visi. Setelah saya pelajari market dari produk ini memang luar biasa, dan kita juga banyak membantu orang gitu kan untuk membuka peluang usaha. Terhubung saya saat itu memang langsung dapat barangnya dari sumber dari pabriknya gitu kan. Langsung. Maka saya masih mendapatkan di pabrik stok, masih mendapatkan harga-harga yang sangat murah, sangat terjangkau untuk bisa dijual lagi oleh reseller. Maka disitulah saya kembangkan Den sampai saat ini gitu. Nah, itu awal mula sampai DB saat ini ya. Makanya untuk kamu yang memang masih ragu ataupun kebimbangan, jadi yakin dan tetap pede pokoknya. Berniaga jangan malu-malu. Oh enggak. Di mana di situ tempat ramai kita jualan. Woi, itu the best banget. Di mana keramaian situ kita jualan. Kan? Kenapa itu tadi kita mendengar cerita awal Bapak sampai saat ini kayaknya enak gitu ya, lancar dan sebagainya. Tapi tidak bisa dipungkiri, sepertinya ada kesulitan juga nih. Nah, kira-kira kesulitan apa Pak yang sudah dilewatkan sampai saat ini dan tetap tegar agar reseller kita nih yang memang saat ini masih bingung kesulitan, dia bisa tahu dari Bapak langsung kira-kira apa sih solusinya ketika kita punya masalah ataupun kesulitan agar bisa melewati masalah ini. Itu bagaimana Pak? Kesulitan? Iya. Tarik napasnya panjang ya kesulitannya. Kesulitan pasti ada, ya kan? Kalau saya selalu ngandalin keyakinan dan keimanan. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Nah, di situ setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dia bergandengan kata guru saya gitu kan. Dan saya yakin itu dan benar bukti apa adanya. Kesulitan saya membangun DBS ini memang ada. Sulit bicara sulitnya memang luar biasa. Tetapi memang saya selalu berpikir positif. Iya, setiap ada kesulitan, ini pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Jadi saya tanamkan mindset yang positif pada diri saya, maka hasil juga positif gitu kan. Ketika saya diuji dengan ketika barang tidak laku gitu kan, ketika salah beli barang atau dikerjain sama supplier gitu kan pernah juga dikerjain. Ternyata barang yang dikirim sama dia grade B kan. Ketika negosiasi dulu dari pabrik itu, grade A kita belanjalah sekitar 200 juta gitu kan. Ternyata ketika kita belanja 200 juta itu, ternyata barang-barang B kita sortir, gitu kan, kita sortir di pabrik, ya kita lakukan sortir di pabrik itu gitu kan. Akhirnya banyak juga yang lolos gitu kan. Ternyata kita sortir lagi di gudang, maka ternyata masih banyak juga yang gitu. Gitu ini sehingga kita paksakan jualan ini gitu kan. Enggak ini juga kalau kita kan menyampaikan padanya barang ini ada bolong dan sebagainya. Akhirnya apa gitu kan. Akhirnya customer juga nggak mau. Dia tahu barang itu bolong gitu kan. Akhirnya saya coba tuh untuk berpikir yang lain gitu kan. Negosiasi ke mereka udah nggak bisa gitu kan. Ini saya ditipu nih gitu kan. Uang sudah masuk ke sana ya kan. Udah repot tuh. Makanya sekarang ini kan saya sangat hati-hati dengan supplier, saya sangat hati-hati dengan siapapun, termasuk juga dengan customer baru gitu kan. Ketika uangnya belum masuk ya saya belum berani untuk memutuskan kirim barang gitu, karena kan banyak kejadian ke kita kan. Katanya transfer ternyata uangnya tidak masuk. Karena kita kan sesuai dengan mutasi, ketika di mutasi kita ada baru kita kirim gitu kan. Hal-hal seperti itulah yang saya lakukan gitu kan. Dan kemudian kesulitan berikutnya adalah ketika saya punya karyawan gitu kan, dimana karyawan kepercayaan saya tuh bisa melakukan penipuan yang nilainya ratusan juta gitu kan. Itu kan sudah tayang di tahun 7 ya cerita itu ya gitu kan. Saya ditipu nilai ratusan juta, ternyata dia terlibat pinjam online, pinjol gitu kan, dan terlibat dengan ya mungkin gaya anak muda lah, tapi ini perempuan ya, dipengaruhi juga oleh laki-laki gitu kan, sehingga 100 juta lebih digelapkan gitu kan. Itu berasa luar biasa gitu kan, karena saya saat itu uang itu mana uang dari investor gitu kan. Dan itu baru memulai lagi usaha gitu kan. Itu sakit saya juga mikirkannya, akhirnya kita coba untuk ikhlaskan gitu kan. Alhamdulillah masih ada aja jalannya, pertolongan karena memang meyakini fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra gitu kan. Kemudian juga ketika saya sesudah menikah gitu kan. Sudah menikah ada anginnya gitu kan. Ada anginnya, angin puting beliung kayak. Angin ribut gitu kan. Awan gelap gitu kan. Akhirnya bisnis
dengan mitra saya pisah gitu kan. Terus juga saya mengalami nggak tahu tiba aja tuh bangkrut, uang nggak jelas, barang nggak ada gitu kan. Itu luar biasa, pusing, nggak masuk akal dan sebagainya. Saya sakit-sakitan gitu kan. Wah, itu luar biasa gitu kan. Saya memperjalankan mengembangkan DBS ini gitu kan. Banyak sekali itu tantangannya ya gitu kan. Dari segi kekurangan saya juga belajar tentang bisnis ini. Akhirnya saya belajar lagi ya, salah satunya saya belajar ke Dewa Eka Prayoga gitu, kemudian Dodi Zulkifli, Pak Isman gitu kan, dan masih banyak yang lainnya, mentor-mentor yang ada, pembisnis yang ada di Indonesia. Walaupun gitu. Sudah besar gini, berarti tetap harus belajar terus nih. Belajar, dan investasi juga besar. Sekali pertemuan itu ya 2 hari biasanya 10 juta. Saya harus investasi leher ke atas. Kenapa harus investasi? Ya memang experience dari guru-guru kita itu, arah dari mentoring kita itu sangat luar biasa untuk kita bisa mengembangkan perusahaan kita sampai ke 12 tahun ini. Artinya jangan merasa cukup lah ya apa yang Jangan. sudah kita jalani sekarang kan. Jangan cukup gitu kan. Ditambah lagi kita harus memperbanyak sedekah gitu kan. Kemudian lagi kita juga harus berbuat baik kepada orang tua. Betul. Terus berbuat baik kepada siapapun. Dan ada satu hal yang menjadi pelancar rezeki itu adalah berlapang dada. Berlapang dada, berhati ikhlas ya kan. Ketika kita dizolimi, ketika kita disakiti, ketika kita ditipu gitu kan, disitulah kita meminta pertolongan sama Allah. Kenapa? Karena kita dizolimin ya gitu kan. Betul. Situ minta kemudahan sama Allah, ya Allah mudahkan bisnis saya, mudahkan bisnis saya ya Allah. Dan kita berusaha untuk saling memaafkan kesalahan orang-orang yang menzolim kita. Itulah rezeki-rezeki. Jadi bisnis ini bukan hanya sekedar bagaimana hitung-hitungan matematikanya, bagaimana logikanya, tapi juga ada marketing langitnya yang saya lakukan untuk mengembangkan Depok Bridge Stocklots ini, terutama juga ridho orang tua, karena ridho Allah fi ridho walidain. Itu ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua. Maka minta doa orang tua, minta doa mertua saya gitu kan, minta doa dari istri, otomatis ya kalau istri makan, minta doa dari siapapun yang ustadz gitu kan di tempat kita kan sering datang ustadz ya. Akhirnya bikin pengajian, menasehati dan sebagainya. Itu salah satu wasilah yang saya lakukan gitu. Kemudian yang lain-lain lah. Intinya memang saya punya visi gitu kan di Depok Bridge Stocklots ini. Memang saya punya visi ketika saya waktu dulu SMP ya. Waktu SMP saya sering mendengar berita tentang sulitnya lapangan pekerjaan, dan di saat itu saya berniat saya mau buka lapangan pekerjaan.